up aja tadi sih area modern dulu. B137 video memory manager data transfer USB kamu mau enter ngejelasinnya udah data untuk jadi GTS atau data mentah, SSS data jadi, send data MEAS data mentah. Kelompok apa? B137 B137. B137. lama aja kok. Oh ini nih ya, B137 ya. Enter. Oke, yes. Sending, oke. Sekarang data jadinya. CSS, send data, core. Bukan pakai alat ini B137. kan sama tadi pinjamnya. Enter. Yes. Sudah masuk dua-duanya ya. Begitu cara input atau mengeluarkan data dari alat TS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya diberi kesempatan untuk sedikit mencontohkan pengolahan data tembak pada alat data session. Dan sini kita langsung saja praktekkan. Pertama-tama kita buka data hasil tembak data tembak data sessionnya. Kita buka di aplikasi Topcon. Kemudian kita pergi ke klik TS OBS. Nah, di sini ada data-data hasil tembak dari setiap ini poin, ada tembakan 1, kedua, ketiga. Ini ada poin name atau nama patok penembaknya, ada patok 1, patok 2, patok 3 sampai patok 6. Nah, di sini ada instrument height atau tinggi alat. Kemudian ada sini ada tiap patok satunya dia menembak, di sini ada 5, berarti dia menembak 5 kali ke target-target yang berbeda misal. Nah, untuk targetnya sini ada kode, ada backside, DPT, B, P dengan kode ini mempunyai arti-arti yang berbeda, dan frontside. BS berarti backside, FS frontside, B bangunan, P pagar, dan DPT dinding penahan tanah, dan kode-kode yang telah kita masukkan. Kemudian di sini ada reflector height atau tinggi target. Kemudian ada horizontal circle atau sudut horizontal, zenith angle, sudut zenith, dan slope distance atau jarak miring. Nah, di sini untuk memindahkannya kita akan klik Ctrl A di sebelah sini, kemudian klik di tabel sebelah kanan, Ctrl A lagi. Nah, sebelum memindahkan, usahakan kita urutkan dulu urutan patoknya biar memudahkan kita dalam pengolahan data. Di sini kita tekan klik Point From. Nah, sini ada sudah terurut dari patok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah kita klik Ctrl A, Ctrl C untuk mengcopy dan kita pindahkan ke aplikasi Excel. Nah, sudah. Setelah kita pindahkan, nah ini belum semua ya. Nah, jangan lupa kita pindahkan juga tinggi alat untuk biar memudahkan. Kita simpan di sini aja. Oke, kita sudah dapat. Untuk azimut kita hapus saja.
Untuk ini juga dihapus. Nah, sudah kita dapatkan data dari total session, ada kode, poin, dan sebagainya. Kemudian, karena di EXO ini sebelum kita diplotkan ke AutoCAD, karena AutoCAD itu menganggap desimal atau menetapkan desimal itu sebagai titik, kita ubah tanda desimal di sini yang tadinya koma menjadi titik. Misalnya diketik di option, ke advance, dan ubah desimal separatornya menjadi titik, dan thousand separatornya menjadi koma. Klik OK. Nah, sini tanda desimalnya sudah berubah menjadi titik ya. Nah, sudah kita dapatkan data tembak dari alat total session. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke pengolahan data poligon tertutup terlebih dahulu. Nah, untuk pengolahan data poligon tertutup, data yang kita ambil adalah data backside dan frontside-nya terlebih dahulu. Nah, maka kita identifikasi atau pilih data yang akan diolah untuk pembentukan poligon tertutup, yaitu backside dan frontside. Di sini kodenya BS dan FS kita pindahkan. Dari tiap patok ini, di sini ada 6, berarti frontside dan backside-nya kita pindahkan dari patok 1 backside-nya apa dan patok 1 frontside-nya apa. Kita pindahkan. Kita copy. Paste. Nah, di sini kita sudah memisahkan backside dan frontside-nya. Lalu kita pisahkan juga tinggi alatnya. Kita pindahkan. Kita copy. Sesuaikan dengan tinggi alat sini karena kita sudah berurutan, berarti tinggal itu aja sesuai patok-patok. Sini ada patok 5, patok 4, patok 3, 2, dan 2. Oke. Oke, untuk selanjutnya, di sini setelah kita dapatkan sudut horizontal, untuk memudahkan, di sini backside-nya berarti kita ubah saja menjadi 0 untuk memudahkan. 0, 0, 0. Sudah, kita langsung lanjut ke beta atau sudut luarnya. Kita sama dengan kan. Kita copy aja. Nah, untuk syarat poligon tertutup, untuk memakai sudut luar, Anda mempunyai syarat poligon, yaitu jumlah patok ditambah 2 dikurang dikali 180. Misalkan, sini ada 5 patok, N plus 2 dikali 180. Ini untuk sudut luar, dan untuk sudut dalam, yaitu N min 2 dikali 180. Karena di sini kita memakai sudut dalam, sudut luar, maka sudut jumlah poligon atau jumlah sudut dalam poligon itu harus menjadi, misalkan N kita di sini menjadi 6 patok ditambah 2 karena kita menggunakan 6 patok dikali 180.
140. Nah, kini beta yang telah kita dapat kita jumlahkan. Dapat 1441 derajat. Nah, di sini terdapat selisih. Sebentar, terus dikurang. Nah, selisih ini untuk menyamakan total beta dari keenam patok ini dengan ketentuan N plus 2 kali 180, maka selisih ini kita bagi-bagikan ke 6 patok tadi. Kita bagi-bagikan, berarti ini ada 6 patok, kita bagi 6. Koreksi. 6. Ini kita bagikan ke 6 patok ini. Ini sama dengan, ini dikurang, karena lebih berarti dikurang ya. Ini kita kunci. Jadi kita zoom mengecek. Ya, berarti ini sudah 1140. Beta sudut luar. Ini ada 255 di titik 1 ya. Benar dah. 1 ke 2 ada 9576. Ini mungkin sudah terkoreksi di koordinat koreksi ya. Kemudian kita lanjutkan ke alfa. Jadi alfa itu apa? Alfa itu merupakan sudut utara pada target yang kita biasanya mengukur menggunakan kompas. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan kompas, maka kita asumsikan utara itu sejajar dengan patok sebelumnya, dengan backside yang ada di patok 1, yaitu patok 6, untuk sebagai atau diasumsikan sejajar lah. Jadi kita langsung sama dengarkan alfa sama dengan B koreksi. Alfa utaranya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita mendapatkan alfa 23, alfa 34, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu gambarannya. Nah, di sini ada alfa 12, ini kita anggap ini ada alfa 12. Nah, kita turunkan si alfa 12 ini ke titik 2. Turunkannya gimana? Nah, di sini kita alfa 12 ini kan sejajar utara yang sama. Ini alfa 12. Lalu kita gunakan bersamaan. Persamaannya alfa 12 dikurang 180 kan. Nah, di sini dikurang 180 agar si titik nolnya itu, anggapan titik nolnya itu sejajar dengan titik 1. Lalu kita tambahkan dengan beta 23. Kan tadi kurang 180 nyampe sini, lalu ditambahkan beta 23. Nah, maka dapatlah ini beta 23 tuh. Lalu alfa 23 yang mana? Nah, alfa 23 merupakan jumlahan tadi yang alfa 12 dikurang 180 ditambah alfa beta 23, dapatlah alfa 23.
Itu alfa 23 yang biru ini. Yang dari sini utara ke arah patok ketiga. Nah, begitulah persamaannya ya. Nah, begitu pula patok-patok selanjutnya sesudah ini. Patok alfa 23, alfa 34 ke adalah misalkan alfa 21, alfa 23 dikurang 180, misalkan alfa 23 dikurang 180 ditambah beta 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 34. Maka dapatlah alfa 3 alfa 34 dan seterusnya. Itu. Kita ke ke Excel-nya kita gambarkan. Sini tadi alfa 12 dikurang 180 ditambah beta 23. Kita ketik. Nah, kayak dapatlah alfa 12, 23, 34 dan seterusnya. Nah, habis itu kita radiankan. Kenapa? Karena Excel menerima untuk masukkan pin kostannya itu pakai radians, nggak bisa langsung si Excel itu. Kita radianskan. Copy. Nah, dapat. Ini untuk yang sudut horizontal. Lalu bagaimana sudut yang vertikal? Di sini ada I. Apa itu I? I itu adalah I itu yang ini. Di sini kalau ini kan V. Maka rumus I itu tembakan V S90 dikurang V. Maka didapat 90 dikurang V. V-nya yang mana? V-nya itu yang zenith ya, yang vertikal. Kita langsung ini aja. Nah, lalu kita radiankan lagi. Nah, lalu kita ke HD. HD itu jarak horizontal distance atau jarak lurusnya adalah horizontal kalau dari tampak. Nah, di sini. Nah, di sini ada SD atau jarak mirim atau slope distance. Nah, dan di sini ada HD. Nah, HD ini yang sebelah ininya. Apa jarak lurusnya? Horizontal distance. Rumus HD yaitu SD kita hubungkan dikali cos radian cos I radian ya, cos ya tarik, lalu ada vd itu apa? Vd itu jarak vertikal atau beda tinggi lah ya. Ini kan tadi ada HD, sini ada vd. Nah, vd yang ini rumusnya SD dikali sin dian. Lalu sini ada HD rata-rata. Nah, HD rata-rata itu apa? Karena kita kan ketiga pengukuran kita menembakkan yang ada yang dua kali, yaitu untuk mencari backside kan, misalkan dari titik satu nembak ke titik dua atau dan ketika di titik dua nembak lagi ke satu. Nah, maka didapatkanlah dua jarak ini, dua SD ini. Nah, dua HD yang berdekatan. Nah, untuk menentukan HD-nya, kita bisa melakukan dua opsi. Yang pertama itu dengan melakukan rata-rata, yang kedua milih salah satu jarak yang mungkin yang kita yakini itu yang paling benar gitu. Nah, untuk menyamakan persepsi yang kita gunakan HD rata-rata aja yang diambil dari rata-rata kedua jarak
yang ditembakkan bolak-balik tadi. Yang misalkan 1 ke 2, 2 ke 1, atau 2 ke 3, 3 ke 2, dan seterusnya. Kita rata-ratakan, misalkan ini average ya, rumus rata-rata ini dikali sama ini, seterusnya kita kopikan. Nah, untuk yang ini rata-ratanya ke ini belum itu ya. Kemudian setelah kita, nah nanti untuk pengukuran ininya yang dipakai itu ada rata-rata untuk pengukuran delta X, delta Y, dan delta Z. Nah, kemudian untuk pengukuran delta Z untuk menentukan koordinat, kita gunakan rumus untuk menentukan delta X, ada rata-rata dikali sin karena ini delta X merupakan sudut horizontal, maka kita masukkan ke alpha radians. Ini dapat ini, kita kopikan. Cek. Oke. Nah, lalu begitu pula delta X, delta Y, sebagaimana rumusnya, ada rata-rata dikali cos alpha. Final delta Z yaitu tinggi alat atau T. Sini berarti ditambah VD dikurang BT atau batas tengah. Batas tengah di sini yaitu vector height ya yang menjadi target. Oke, kita copy. Ya, benar. Nah, lalu kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. Nah, karena ini masih ada sisa, yang ini harusnya kan 0 supaya apa? Biar si poligonnya itu nutup kembali. Ini kan masih ada sisa. Nah, untuk biar maka sisa ini dibagikan ke 6 ini dengan ngebaginya itu ke 6. Patok ini dengan perbandingan jarak. Maka digunakan persamaan si delta X dikurang perbandingan jarak antara jarak patok dibagi jarak totalnya dari ke-6 patok dikali sisa tadi. Makanya dapat segini. Begitu pula ke patok-patok lainnya dibagikan. Nah, ini kunci. Nah, maka dapat 0 ya. Berarti ini udah nutup tandanya.
Awalnya 0, kembali lagi ke 0. Begitu pula delta X. Kita copy. Nah, kita ini kan. Ininya ke Y. Z. Kita Z. Ini ke sini. Z. Y. Nah, sini ada salah. Oh, ini enggak. Nah, itu ya. Kali dapatkan 0 ini. Kemudian kita tarik ini. Nah, di sini kita tambahkan koordinat si patok satu tadi itu ada di mana. Misalkan ini kita asumsikan itu ada di koordinat 0, 0, 0. Maka kita tentukan koordinat akhirnya dengan ini ditambah nih, kita kunci. Oke. Itu pula seterusnya. Ini delta Y kita pindahkan. Ini enggak pindah-pindahkan. Nah, itu. Itu pula patok 2, patok 3, dan seterusnya. Ini kita sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini kita pindahkan. Yang benar. Ini kita turunkan. Karena mulainya itu dari patok sebelumnya. Kan yang patok setelahnya itu merupakan turunan dari patok-patok sebelumnya. Jadi kita turunkan. Nah, kalau sudah benar, maka si koordinat titik akhirnya itu sama-sama 0. Karena diawali dengan 0, maka tutup akhirnya atau poligon tertutup akhirnya sama juga berakhir di 0. Misalkan kita ini rubah jadi 900, tetap ininya maka akhirnya juga 900 karena dia balik lagi gitu istilahnya. Lalu kita sebelum penguploadan, nah untuk selanjutnya kita akan mengupload di AutoCAD. Kita tempelkan komennya. Kita turunkan komennya, ini kita tarik. Nah, ini kita cek, kita copy, kita ke AutoCAD kan. Kita hapus dulu. Nah, kita dapat ini. Berarti kalau sudah gini sudah benar. So, bagaimana dengan cara detail situasinya? Nah, detail situasinya terlebih dahulu kita masukkan terlebih dahulu data-data situasinya. Kita bedakan ini, kuningkan terlebih dahulu. Nah, kita kuningkan khusus buat yang poligon tadi. Kita tambah, kita insert sesuai data di sini ada 4. Kita berarti insertkan 4 ya.
234 set. Begitu pula seterusnya. Ini ada 7. Kita masukkan Nah, untuk setelahnya kita lanjutkan. Nah, untuk B koreksi untuk B beta dari ini kita bisa turunkan langsung aja karena dia tidak ada utara, utaranya tidak pakai kompas, jadi kita langsung turunkan saja dari pinggirnya. Boleh dia juga dapat koreksi. Yuk kita turunkan. Nah, lalu bagaimana beta dan alfa habisnya? Kita ini turunin dulu karena beta koreksi. Ini udah terkunci. Dan karena untuk alfanya, kita ini kunci dulu ya, karena ininya turunannya dari poligon ini semuanya. Yang ini kunci. Itu begitu pula ini kunci. Kunci juga. Nah, setelah dapat ini, langsung saja untuk ke itunya. Nyampe video dulu sebelum ke ini. Langsung tarik. Nah, karena untuk HD rata-rata, karena untuk situasi itu hanya nembaknya sekali, jadi tidak bolak-balik, maka ini langsung sama dengan ini aja, karena tidak ada rata-rata ke HD. Nah, kalau sudah kita ini yang mau HD rata-rata, kita langsung aja kita tarik ini, yang ini, sampai sini. Nah, sebelum itu, lanjut kita tarik aja langsung. Kita cek. Ya, benar-benar. Nah, kita sebelum mengupload tadi ini, kita kunci dulu ya tiap ininya. Nah, mungkin ini udah dikunci tadi. Langsung aja, berarti.
Kita tarik. Nah, untuk selanjutnya, untuk ukuran detail situasinya, kita gunakan komen seperti ini. Ini copy, kita tarik. Nah, ini dikunci ke si poligon ini, titik 0 ini. Ya, ini begini, kita copy lagi. Nah, ini kuncinya karena bagaimana ini kembalinya ke ini juga sama. Untuk titik baliknya, misalkan dari titik ini nembak ke ini, nembak ke ini gitu. Kita cek. Ya, gitu ya. Ini bukan plot pencarnya. Ini berarti titik sini pencarnya ke ini, ke ini, ke ini, dan seterusnya. Tarik. Nah, kita ini turunkan. Kita samakan. Copy. Mari kita coba. Nah, jadi ini detail situasi dari data total session tadi. Ini kita bisa saja langsung hubung-hubungkan ini untuk membentuk satu bangunan. Sesuai apa yang kita sketsa bangunannya tersebut. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah menjadi ini, maka kita akan membuat kontur. Caranya, kita copy koordinat ini untuk dijadikan poin untuk kontur pada Civil 3D. Kita copy, kita pastikan. Pastinya values. Nah, kita juga copy juga nama-nama ininya, poinnya. Copy. Nah, sebelum diubah, kita tandain dulu ini. Misalkan patok 6. Ini berarti patok 2. Patok 2, ini patok T1. Nah, lalu kita urutkan untuk menghitungkan data. Setelahnya kita urutkan. Ini pindahin terlebih dahulu. Nah, kita sortir sesuai ininya, Z. Nah, ini yang kosong-kosongnya hapus saja. Ini. Ya. Nah, top 6, 2, 1. 5 sudah. Nah, ini patok 1 harusnya. Ya, ini kita hapus meternya. Nah, kita bikin number of point-nya. Kita insert all, kita sejajarkan.
kita save ke txt untuk dimasukkan nanti diplot ke AutoCAD. Misalkan data session. Ininya text MS-DOS. Oke. Lalu kita ke ini, ke Civil 3D. Nah, untuk penguploadnya kita bisa pilih points from profile, tambahkan poin yang ingin kita masukkan. Ini tadi di SPC, downloads, poin data session. Nah, kalau tidak bisa, maka kita harus ngerapihin dulu si notepad-nya atau si txt-nya tadi. Lalu kita rapikan. Nah, save as data session 1. Save. Kita coba lagi. Nah, setelah ini bagaimana cara membuat surface-nya? Maka kita masukkan dari poin-poin tadi, kita bikin surface. Kita surface 2, definition, ke point group, add. Lalu kita pilih all points, apply. Oke. Nah, maka terbentuklah surface dari poin-poin tadi. Nah, bagaimana cara mengubah kontur biar lebih rapat sesuai keinginan kita? Kita bisa ke sini, ke edit surface style, ke kontur interval. Nah, di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Misalkan di sini 0,1, 0,5, oke, apply. Maka kerapatan si konturnya akan lebih rapat lagi. Begitupun seterusnya. Mungkin sekian dari pengolahan data session ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa belajar bersama ya, atau dapat mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.